Di lingkungan kita banyak banget alat-alat listrik. Basicnya sebenarnya dirangkai secara seri sama paralel, itu basic banget ya. Meskipun ada yang campuran banyak. Kalau di rumah kita itu mostly banyakan itu dirangkainya secara paralel ya, karena kalau paralel nanti tegangannya akan sama. Ketika salah satu dimatikan atau salah satunya dinyalakan, nggak akan ngaruh dengan rangkaian yang lain. Tapi kalau seri, salah satu diambil atau dimatikan, yang lainnya akan mati. Nah, kayak gitu. Kita akan cobain pakai simulator, tapi saya jelaskan sedikit tentang rangkaian seri sama paralel. Sebenarnya kalian sudah pernah belajar rangkaian sama seri paralel ketika SMP kelas 3 dan juga pas kelas 11 itu ada rangkaian seri paralel tapi pegas ya. Bedanya kebalik, kalau di pegas kalau seri itu pakai seper-seper, kalau paralel ditambah biasa. Di resistor kalau seri ditambah biasa, kalau paralel pakai seper-seper. Nah kayak gitu. Oke, kita lanjutin. Kalau kita lihat seperti ini udah setuju, biasanya kita bilang oh paralel ya. Oke, kalau ini berarti ini seri. Nah, paralel bercabang-cabang, kalau seri itu one way. Nah gitu aja, nggak ada cabangnya, one way. Itu berarti seri. Kalau seri ditambah biasa, kalau paralel pakai seper-seper. Nah kayak gitu ya. Kita akan cobain contoh yang ada di web ini ya. Ini sudah dikasih tahu resistor R totalnya adalah R1, R2 dan R selanjutnya. Contohnya 470, 470, 470, 470 ditambah semua atau langsung 470 kali 4 ya. Jawabannya adalah 1880 ohm atau 1,88K ya. Biasanya kalau misalnya kalian pernah beli boba misalnya harganya 11K berarti 11.000, 20K 20.000. Nah gitu, itu sama juga 1,8K berarti 1.800. Oke, kalau misalnya paralel kita pakai seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 dan seper R selanjutnya. Misalnya ini ada 2K, 2K, 4K, 8K. Ini angel ya. Seper R total berarti seper R1, seper pertama, seper R kedua, seper R ketiga, seper R selanjutnya, jadinya seper 2K 2000, seper 2K, seper 2000, seper 4K, seper 4000, seper 8K, seper 8000. Kalau dihitung jadinya disamakan penyebutnya 8000 semua. 4421 ditambah semua jadi 11/8000, tapi belum selesai karena ini masih seper R total. Jadi R totalnya kita balik 8000 per 11, jawabannya 727,27 R gitu ya. Oh ini ada screenshotnya, nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Seper R total sama dengan 4/8000 tambah 4/8000 tambah 2/8000 tambah 1/8000, kita tambahin semua. Seper R totalnya jadinya 11/8000, kita balik R totalnya 8000 per 11, jawabannya 727,27. Nah itu gimana kalau misal campuran? Wah ini ya, ini contohnya kalau campuran. Tadi kita cari yang lebih mudah ya. Di Moodle kita sudah ada, saya kasih sebuah simulator bentuknya kayak gini. Kalian bisa mengutak-atik sendiri. Misalnya kalian bisa draw a resistor. Ini 1K berarti 1000. Nah, terus kita ganti. Misalnya 120, 180. 120 sama 180 di seri jadinya 300 ya. Oke. Untuk mengukurnya kita pakai output and label at ohmmeter karena kita mengukur hambatan, berarti kita pakai ohmmeter. Ini kemudian kasih wire gitu ya. Nih draw wire. Wire ki kabel ya. Cerit dan cerut. That's it. 120, 180 ditambah jadi 130, gampang ya. 150, 150, nah gitu ya. 300, ini bisa di scroll juga ya, kalian ganti-gantinya. Tadi kalau misalnya 150 ini 300 ya, kalau misalnya saya ganti 100 ya
ya jadi lebih sedikit dong ya. 150 sama 100 jadinya 250. Mudah sekali. Kalau misalnya saya tambahin lagi resistornya, nah gini misalnya, tambahin kabel ya, jangan lupa. Terus ini saya ganti sing gampang 100 tambah 100 tambah 1K 1200 ya, 1,2K 1200, gampang. Kita cobain juga yang paralel. Oh iya, kalau seri contoh yang di kehidupan kita sehari-hari, contohnya ini adalah LED array. Kalau kalian punya lampu LED, kalian bongkar isinya LED-nya banyak kayak gini, dirangkai seri. Ini LED-nya keputus di sini ya, mati semua. Tapi kalau misal kita kasih hambatan, misal, wah banter, terang sekali. Hambatannya jangan 1K ya, 15K. Nah gini, 15K itu ya. Ini nanti dia harusnya stabil, bagus ini ya. Kalau misalnya satunya saya buang, yang lainnya mati. Itu kalau seri itu kelemahannya gitu ya, di komponennya gampang. Kalau 15K ini saya besarkan, harusnya jadi makin kecil. Ini lampunya jadi redup, makin besar lagi lampunya, makin redup sampai meninggal dunia. Mati ya. Ini saya kecilin lagi, makin terang. Harusnya makin besar. Harusnya terlalu besar nanti bisa terbakar ya. Oke, LED punya rating sendiri-sendiri. Kalau lampunya merah itu nanti tegangannya sekitar 1,8 sampai 2 volt untuk satu lampunya gitu. Kalian bisa coba-cobain sendiri ya. Oke, ini yang tadi yang seri. Kita mau cobain kalau kita membuat yang paralel. Kita buang dulu paralel, berarti saya buatnya seperti ini, di paralel. Kemudian kita kasih kabel ya, kok pasang gini aja ya, straight. Nah 1K dengan 1K jadinya 500 ya, 1000 sama 1000 jadinya 500. Caranya adalah 1/1000 tambah 1/1000 itu adalah 2/1000 ya. Kita balik jadinya 1000/2 alias 500. Kalau angkanya sama tinggal bagi 2. Jadi misalnya ini kita ganti sama 180, ini kita ganti sama 180, jawabannya tinggal bagi 2, 90 ya. Kalau ada 3 misalnya, ada 3, kita kasih kabel lagi di sini. Ada 3, 180 semua tapi ya sama semua, berarti tinggal bagi 3. 180-nya ada 3, bagi 3 tinggal 60. Syaratnya harus sama semua. Kalau misalnya bendanya beda-beda ya jadinya beda. Misalnya ini saya ganti 120, ininya berapa ya? Let's say gampang ya, 60 gitu ya. 60 itulah. Jawabannya 40. Gimana caranya biar dapat 40 dari dua angka ini? Ya kita pakai persamaan 120 sama 1/60 gitu ya. Saya pakai MATLAB aja. Kalau kalian biasa pakai MATLAB ya. 1/120 tambah 1/60, jawabannya adalah 1/40. Ya kita balik 1/40, jawabannya jadinya 40. Ya apa ini? Cancel. Jawabannya 40. Kita ganti misalnya. Piro ya? 40 misal. Jadinya 30. Caranya sama. 120 sama 40 ya. 1/120 tambah 1/40. 1/30 ya. Kita balik jadinya 30. Tuh, gampang. Kalau misalnya ada banyak, ini misalnya tadi masih 60 ya. 60 harus saya kasih resistor lagi di sini. Ya. Kasih kabel ya. Kabelnya harus connect ke ini ya, nodes. Ini namanya nodes. Apa ya bahasa Indonesia ini nodes gitu. Apa titik ya? Titik. Node. Ya. 60 misal. 24 ya, jawabannya 24. Caranya ya 120 60 60 ya. Kita hitung lagi 1/120
tambah 1/60 ditambah 1/60. Cerut, jawabannya adalah 1/24 dibalik jadi 24. Gampang kan? Gampang lah ya, gampang. Kalau misalnya campuran tadi di ini micro AVR ada campuran, ini hati-hati sama ini. Kalau bisa terkecoh, ini adalah rangkaian yang mengecoh karena sebenarnya kayak gini. Ini udah saya gambar sama persis ya, sama persis. Ketika Anda, ini saya potong sebentar, ketika Anda di sini ada 2K, 1K, ini 1K, 1K, dan ada suatu rangkaian yang kelihatannya seperti paralel di sini, ini paralel ya, saya setuju. Tapi di sini short sampai sini, konslet ya, short circuit. Artinya ketika kita ngitung dari sini sampai sini, kalau misalnya kalian adalah arus listrik, kalian lebih milih lewat jalan yang gampang tanpa hambatan apa lewat yang jalan ada hambatan? Udah tentu logika kita lewat sini aja lebih enak ya. Ada jalan tol, ngapain pakai jalan sawah ya? Ya, kecuali kalian adalah off-roader, karena pakai jalan yang susah sengaja. Tapi ya kalau ini mending lewat sini lah yang lancar daripada lewat sini yang ada hambatannya. Gitu. Makanya di sini ada visualisasinya, arus listriknya itu banyak yang lewat sini dengan flow rate yang masih sama, dan yang lewat sini tuh nothing, mereka nggak jalan sama sekali. Jadi meskipun saya kasih lagi hambatan ke sini, yang nggak ada ngaruh ya, kita tinggal nambah aja, 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 adalah 5. Tuh, ini apa ini? Tambah gini, tambah gini, tambah gitu, tetap 5. Tambah gini yang ke sini, tetap 5, karena mending milih yang sini lah ya, nggak usah di sini. Ini saya buang semua, cerut, tetap 5 gitu ya. Hati-hati sama rangkaian ini, beda. Yang dimaksud sama mas-mas micro AVR ini sebenarnya adalah gini. Coba kita lihat bedanya ya. Ini saya undo dulu ya. Nih, 2248-nya itu saya taruhnya kayak gini. Nah, kalau ini mau nggak mau arus listriknya itu harus lewat antara mereka. Tapi kalau kita logika nih, Anda punya hambatan banyak sama hambatan sedikit, milih yang mana? Jelas lewat hambatannya dikit. Makanya di sini harusnya yang sini pelan, harusnya yang sini banyak ya. Kalau secara angka ini 8K ya, kalian lihat keterangan di sebelah sini ya, 8K ini arusnya 900 mikro, yang sini 3 mili, 3 mili, ini 900 mikro. 900 mikro itu 0,9 mili ya, jadi ini lebih dikit daripada yang ini. Oke, itu ya, yang ini dihitung 3, yang ini kita hitung nggak tahu berapa ya, misalnya ini kita hitung 2, nanti jawabannya adalah 5,7. nih jawabannya 5,7 ya. Tapi rangkaiannya nggak gini, rangkaiannya gini ya, ini jadinya 5, rangkaiannya harusnya begini, jawabannya 5,7. Oke, itu untuk yang seri dan paralel. Untuk manfaat rangkaian seri dan paralel tadi sudah saya sampaikan. Rangkaian seri biasanya kita manfaatkan sebagai array gitu ya. Misalnya ada device yang dia itu tegangannya itu enggak terlalu besar, tapi kita punya power supply yang besar, maka kita perlu membuatnya seri biar bisa berbagi tegangan. Tapi kalau misalnya di paralel, di rumah kita itu menggunakan paralel semua rangkaiannya biar tegangannya sama gitu. Untuk yang arus seri sama paralel kita lanjutkan di video berikutnya. Stay tune.